Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Alex Brian, di mata pelajaran desain grafis. Di sini Pak Alex mau membahas modul praktikum desain grafis, modul bab 1 sampai bab 3 nanti ya. Pada modul kalian buka modulnya yang bab 1. Pada modul bab 1 ini adalah mengenai pendahuluan yang isinya adalah teori-teori seperti pengertian desain grafis, terus program desain grafis, ada vektor, ada bitmap, kemudian nama-nama perangkat software desain grafis, perbedaan vektor dan bitmap itu apa, kemudian ada juga sekilas mengenai warna RGB dan CMYK dan perbedaan RGB dan CMYK. Itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita buka pada bab 2. Pada bab 2 itu adalah mengenai cara membuka Corel yang baik dan benar ya. Itu bisa kalian buka modulnya pada bab 2 ya. Nah, pada tampilan di modul ini menggunakan Windows XP. Ya, tampilannya pada modul itu menggunakan Windows XP. Karena di modul itu tertulis klik start, kemudian alt program, pilih CorelDRAW, Graphic Suite X3 dan klik CorelDRAW X3. Nah, di sini Pak Alex menggunakan Windows 10 dan Corelnya menggunakan X3. Kalau di Windows 10 caranya klik start, kemudian kalian cari CorelDRAW Graphic Suite X3 ya. Kalau sudah dalam CorelDRAW Graphic Suite X3 ini ada terdiri banyak sekali Corel. Kalian cari yang namanya CorelDRAW X3. Kalian klik, kalian tunggu. Nah, ini adalah tampilannya awal CorelDRAW X3 seperti ini. Kalian buka modulnya kembali. Setelah kalian bisa membuka CorelDRAW X3 dengan baik dan benar, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenai komponen CorelDRAW ya. Nomor 1 ini sampai nomor 9 ini adalah interface-nya ya, interface dari CorelDRAW. Kalian klik new, maka tampilannya akan sama seperti di modul ya. Nah, itu kalian bisa kalian belah ya tampilan pada layar monitor kalian dengan cara klik start, kemudian panah kiri, kemudian pilih yang Corelnya. Nah, ini bisa kalian pelajari, bisa kalian baca di modul. Nomor 1 itu adalah title bar ya, yang ini, yang biru ini title bar. Kalau di sini yang ini CorelDRAW X3, kemudian grafik 1 ini adalah title bar. Nah, nomor 2 itu menu bar ya, mulai file sampai help ini adalah menu bar. Kemudian yang ketiga itu adalah toolbar ya. Yang ketiga ini adalah toolbarnya, ada new, open, dan ini ya apa? Ini namanya zoom level ya, zoom level itu adalah toolbar. Kemudian yang keenam itu adalah rule atau garis, yang ini sampai pack 8 itu pack sampai 9 itu adalah yang aktif ya. Ini yang aktif itu halaman berapa sih? Oke. Nah, kita perbesar. Nah, sampai sini ini adalah interface-nya. Jadi kalian kalau bingung, kalian buka modulnya, kemudian
kalau sudah dibuka modulnya, kalian baca yang mana toh, yang namanya title bar, menu bar, toolbar, rule, color, lembar kerja, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pada toolbox. Nah, toolbox itu yang mana? Toolbox itu ada yang ini. Ya, ini namanya pick tool. Ini shape tool, crop, sampai yang terakhir namanya adalah interactive fill tool. Nah, itu di modul sudah ada, sudah Pak Alex buat penjelasannya juga. Itu kalian baca, kalian pelajari, ya. Apa tuh itu pick tool? Di sini dijelaskan untuk mengubah ukuran dan memutar arah objek gambar. Nah, seperti itu. Shape itu menyunting bentuk objek gambar. Sampai yang terakhir itu adalah interactive mesh. Nah, Pak, tadi kok interactive fill tool? Tuh, di dalamnya ini ada segitiga hitam, ini bisa kalian klik. Nah, yang terakhir ini adalah interactive mesh fill tool. Nah, apa itu? Kalian jika tidak tahu, bisa dibuka lagi di modulnya. Yaitu untuk menerapkan garis atau jejaring pada objek. Nah, jadi ini bisa kalian, layarnya bisa kalian pecah atau split ya. Nah, seperti ini. Klik start, kemudian panah kiri. Kalau kalian belum paham, dipelajari caranya seperti itu. Nah, oke, modul 1 dan 2. Saya rasa nggak ada kesulitan ya. Kalau sudah, kita close modul 1, 2. Kita buka modul 3. Memulai Corel ya. Memulai Corel. Ini kita close saja. Nah, memulai Corel. Membuat file baru. Caranya di sini sudah dijelaskan. Klik file, kemudian new. Kemudian untuk kertasnya pilih letter ya di modul. Kemudian ukuran menggunakan 8,5 dan 11,0. Ya, 8,5 itu lebarnya, panjangnya 11. Satuannya inci ya. Satuan inci kita pakai cm. Oke. Caranya gimana? Klik file, new. Boleh sama saja, atau di menu bar ini ada new, pencet saja atau ditekan. Nah, sudah muncul. Ukuran kertas kita pilih letter. Ya, kita cari letter di atas. Nah, letter. Kemudian ini satuannya masih menggunakan milimeter. Kita ganti ke sentimeter. Bisa inch juga. Nah, ini dari bawaannya sana sudah 8,5 untuk lebar dan panjangnya 11,0. Ini bisa kalian rubah, misalkan ini menggunakan 10. Nah, dia berubah. Atau mungkin bisa kalian rubah agar lebih kelihatan lagi perubahannya 20. Nah, seperti ini. Oke, membuat file baru dan melakukan beberapa perubahan ukuran, perubahan bentuk kertas sudah. Kemudian yaitu menyimpan file, ya, menyimpan file. Di sini caranya klik menu file, klik file save as ya. Kemudian tentukan letak penyimpanan, kemudian tulis nama filenya pada kotak file name, kemudian pada save as tipe tentukan tipe filenya. Kemudian tekan save. Oke, kita praktekkan. Caranya klik file, kemudian save as. Kemudian kita tentukan mau disimpan di mana. Nah,
Pak Alex di sini menyimpannya di kamera roll ya. Di kamera roll, Pak Alex sudah buatkan folder ya. Ini Pak Alex hapus dulu aja. Pak Alex sudah buat folder namanya Praktikum Corel 1 sampai 3. Pak Alex singkat. Nah, ini pada kotak file name kalian isikan nama filenya apa. Boleh nama kalian, nomor absen kalian, atau gabungan nama dan nomor absen. Untuk file name bebas ya. Oke, namanya filenya Alex Prak 1 sampai 3. Untuk save as tipe tetap pakai CDR karena dia Corel Draw, gak usah diganti nih ya. Kemudian kalau sudah save, sudah selesai menyimpan file, sudah berhasil. Kita lanjut, yaitu membuka file. Nah, sebelum membuka kita harus menutupnya ini, menutup file kita ini. Caranya file close. Oke. Nah, bagaimana untuk membukanya, Pak? Nah, di sini di modul kalian sudah dijelaskan, klik file, kemudian pilih open, cari file kalian, kemudian open. Caranya seperti ini. Klik file, open, atau bisa menggunakan menu bar, open, lebih cepat ya. Kemudian kalau kalian nggak tahu lokasinya, kalian cari di mana, misalkan di D atau di C atau di mana. Nah, kalau Alex simpan di kamera roll ya. Kalau sudah open, sudah gini aja. Oke, untuk mengopen file sudah bisa ya. Kita lanjut. Menutup tadi sudah bisa ya. File close sudah. Keluar dari aplikasi Corel kita lakukan nanti aja ya. Kita sekarang menampilkan dan mengatur grid. Jadi nanti ada garis-garisnya kayak buku streaming gitu loh. Klik menu file, kemudian klik menu view, kemudian lakukan grid. Garis akan ditampilkan. Oke. Kita klik view. Nah, di sini ada banyak. Kita cari yang namanya grid. Grid. Oke. Nah, seperti di buku streaming ya. Jadi sudah tergaris-garis dia. Grid sudah berhasil. Oke. Berikutnya menambahkan satu halaman ya. Satu halaman dalam satu file. Nah, ini namanya satu file. Nah, page 1 ini adalah halaman. Cara menambahkannya adalah kalian klik tanda panah atau gambar plus ini ya. Nah, ini halaman 2. Tahu bedanya ya, halaman 1 bentuknya seperti ini, halaman 2 seperti ini. Kita sudah bisa menambahkan halaman. Kita lanjut mengubah nama halaman dalam satu file. Jadi halamannya nanti kita rename. Caranya page 1, klik kanan, misalkan yang mau kita rename page 1. Prak 1 sampai 3 TKJ. Kemudian oke. Nah, jadi halaman page 1 sudah berubah namanya menjadi Prak 1 sampai 3 TKJ. Berikutnya setelah mengubah halaman sudah. Nah, kemudian untuk menghapus, misalkan kita ingin menghapus halaman page 2 ya, klik kanan, delete page, oke, selesai. Nah, kalau sudah kalian simpan menggunakan menu bar, klik save. Karena kita sudah membuat sebuah project, jadi lembar kerja ini nggak perlu di file save as, cukup di save.
Kalau baru pertama kali kalian membuat project atau lembar kerja itu file save as. Ingat ya, bedanya file save as dan save itu sebelum membuat dokumen atau membuat project itu kalian wajib file save as. Sedangkan sudah membuat dokumen atau project, kalian cukup menggunakan save saja. Kemudian cara menutup CorelDRAW yang baik dan benar adalah klik file, kemudian exit. Ya. Sekian pelajaran praktikum desain grafis dari modul 1 sampai modul 3. Itu bisa kalian ambil intinya menggunakan Corel dasarnya itu seperti apa. Semoga kalian paham. Apabila kalian tidak paham, bisa komen di kolom komentar YouTube saya atau bisa WA, boleh. Jangan lupa untuk kalian klik like, yang belum subscribe di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-temanmu agar menambah ilmu pengetahuannya. Karena ilmu itu adalah amalan kita yang akan kelak dibawa mati. Jadi bisa menambah pahala ya. Sekian dari Pak Alex, kurang lebih Pak Alex mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar daring, semoga tetap sehat walafiat, tidak terkena virus corona. SMK bisa.